media, juga yang tidak kalah saya hormati teman-teman pengawas, penilik di Kabupaten Garut yang hadir pada saat ini. Jadi saya mohon Bapak Ibu pengawas, baik TK ataupun lintas jenjang SD TK, ya, mohon dicermati dari hal-hal yang akan disampaikan oleh pemateri. Sebab bidang terutama PAUD itu adalah salah satu jenjang yang input rapor pendidikan dan kurikulum mereka terlemah. Jadi saya mohon hambatan itu dijadikan pemicu bagi kita untuk berbuat lebih cepat di sekolah-sekolah. Saya yakin banyak kendala dalam tata kelola PAUD ini, tapi kita tidak boleh berhenti dan kita tidak boleh menyerah dengan keadaan yang sulit ini. Salah satunya ya ada kegiatan seperti ini, dipakai ini untuk kita semua di lapangan. Sebab majunya pendidikan itu tidak bisa hanya oleh kita, tapi bisa dengan koordinasi dengan berbagai pihak. Bagaimana implementasi pendidikan itu dikawal dari perencanaan yang bagus. Dan perencanaan yang bagus tidak bisa berdiri sendiri tanpa dievaluasi, disupervisi. Itu semua harus berkesinambungan satu sama yang lain. Ya, sebagaimana dikatakan Pak Kabid bahwa Kota Garut dari sisi akreditasi itu 1.000 lebih ya tahun ini, dan 70% ada di tingkat PAUD. Bayangkan, dengan segala kekurangan di lapangan, walaupun tidak 8 standar yang menjadi acuan akreditasi sekarang, tapi tetap ya, ini adalah sebagai ukuran untuk lembaga itu mendapatkan berbagai bantuan. Dan kalau di SD kan yang akreditasi C tidak layak untuk diberi bantuan dari perusahaan berupa DAK. Itu makanya untuk PAUD apakah seperti itu? Ya, hanya akreditasi A dan B. Untuk A dan B itu kita berdarah-darah ingin itu, sebab tidak mudah. Kita berbagai cara dilakukan ketika akreditasi itu digulirkan. Asesor itu di kalungan kubunga, di kumaha teh nama ting nyamuk tuh. Berulang di ayat-ayat menyubna hutan dan seterusnya. Itu menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari, sehingga akreditasi itu tidak mengedepankan nilai mutu kualitas, tapi mengedepankan euforia. Ya. Sehingga sekolah babak belur menyubna hutan, akreditasinya memang empadir yang kita suguhkan tidak sesuai apa yang ada di lapangan. Yang terpenting pada saat ini jangan diada-ada. Untuk apa kita berbohong, sehingga kalau kita berbohong dalam mengambil keputusan pun akan salah. Ya, percuma saya ini kan ada satu kasus yang sangat luar biasa di Kecamatan Mekar Mukti, ada sekolah akreditasinya A semua dari sisi sarana 8 standar A, 90. Habis akreditasi minta bantuan ke dinas pendidikan, sarananya dipoto sekolahnya nu digede ku bilik gitu. Nah itu kenapa tidak diberi DAK? Karena sekolah itu sudah berbohong, asesornya juga tidak bermoral. Akhirnya lepas A akreditasinya, asesor pulang nggak cukup proposal dan pendidikan untuk dibangun. Setelah dicek di Dapodik tidak memerlukan bangunan karena akreditasinya sudah 98 sarananya. Mau gimana? Nah di sini terjadi kebohongan yang sangat luar biasa. Makanya tugas Bapak Ibu di lapangan jangan terlalu mengada-ada. Kebenaran itu berproses Bapak Ibu, tidak bisa simsalabim, berproses. Kalau kebenaran itu tidak didapat dengan proses tapi instan, maka kehancuranlah yang akan didapatkan nanti di kemudian hari. Lembaga 2.500 itu jangan disia-siakan, aset kita di lapangan. Kita tidak bisa hidup kalau tidak ada lembaga itu. Makanya pelihara lembaga itu dengan baik.
Yang kedua, secara ekstrim alat ukur akreditasi itu alat ukur apakah sekolah itu lembaga itu masih aktif atau tidak. Itu pun jadi ukuran. Sebab dari 4 indikator yang dilihat itu, yang dinilai itu kan ada standar proses, ada standar isi, itu cenderung dari semuanya ke proses, ke KBM. Makanya kenapa saya mendorong sekolah swasta itu banyak, intinya begitu. Jadi semua berpikirnya ketika teman-teman ingin mendirikan PAUD itu harus sudah siap segalanya. Ulah izin operasional keluar, besoknya ajukan bangunan, itu tidak boleh. Ada pengawas Cilawu yang dicup, saya dikritisi, lepasan ada yayasan, tugas yayasan memang itu, bukan tugas kami. Itu. Jadi secara hierarki sekolah masyarakat itu dibiayai oleh masyarakat, sehingga dihalalkan untuk memungut dari masyarakat, begitu. Makanya teman-teman, para pengawas dan penilik di lapangan, cerdaskan di lapangan itu. Jangan didorong, diprovokator, didorong dengan hal-hal yang salah. Tapi sadarkan supaya kita anggaran yang sedikit ya bisa mewadahi yang kurang. Sehingga 2.500 lembaga itu kalau diperbaiki tidak cukup dengan 20 miliar Bapak Ibu. Mau sampai kapan? Makanya ya teman-teman penilik bergerak di lapangan, dan Ibu pemateri, kami sudah mengubah suasana pendidik ini. Yang dulu pendidik itu dihuni oleh teman-teman pemalas, yang gurunya kedul, yang gurunya tidak apa-apa, masuk ke pendidik. Sekarang pendidik Garut itu sudah hebat-hebat semuanya. Sebab saya mengangkatnya adalah berdasarkan guru-guru pilihan yang mampu secara integritas untuk mengawal pendidikan di usia dini. Ya, jadi saya mohon di lapangan KPAUD, KTK, ulah pun naroko ukur, ngedoce kopi balik deui, kita harus bermakna hidup itu. Jangan dihinakan oleh kelakuan kita hidup itu. Jadi menghormati orang itu akan ada feedback positif pada diri kita. Kita akan dihormati oleh orang. Jadi kalau kita ingin dihormati orang, berbuatlah dari diri kita dulu. Sekolah, nagoloyor, pengawas ke sekolah itu bermakna, penuh sensasi. Jangan kehadiran kita di sekolah itu penuh benci. Semua betul saya dari jodoh orang. Bukan itu, tapi kehadiran kita adalah yang diharapkan. Karena kita ini semua itu berjalan karena kita tidak mempunyai kompetensi. Makanya sebelum mencerdaskan orang, cerdaskan dulu diri sendiri. Itu kunci dalam hidup ini. Ya, belajar terus. Merdeka belajar itu bukan merdeka segala-galanya, tidak. Tapi kemerdekaan, kebebasan itu diberikan kepada kita untuk berinovasi, berekspresi semuanya. Jangan anak datang ke sekolah itu menjadi bodoh, menjadi takut. Harusnya bergembira, harusnya cerdas. Tapi dibalik oleh kelakuan kita, karena kita tidak mampu beradaptasi dengan kecerdasan anak, sehingga kecerdasan anak diperkosa oleh keegoan kita. Itu yang salah. Makanya saya pada hari ini di awal akhir bulan suci Ramadan, mohon maaf dari lahir batin, minal aidin wal faizin pada semuanya. Atas nama lembaga, pribadi dan keluarga, mudah-mudahan hikmah di bulan suci itu membawa efek positif pada pekerjaan kita. Saya yakin manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi kita jangan berlindung, berdalih di balik ketidaksempurnaan itu. Bismillah semuanya. Semuanya. Bismillah. Ngajar itu pakai hati, jangan hanya pakai otak. Pakai hati, pakai perasaan. Jangan
menimbulkan orang lain marah pada kita. Susah tapi harus dimulai, harus di. Terima kasih Pak Kabir, Bu Kasih dan Ibu Teman dan teman-teman semuanya. Saya tidak lama ditunggu jam 9:04 di pendopo, jadi saya mohon maaf semuanya. Mudah-mudahan acara ini membawa hikmah pada kita semua. Terima kasih Pak Kabir. Maka dengan pengucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi, evaluasi dan supervisi di bidang pendidikan politik masih dinyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ke saya Pak Kabir. Terima kasih Bu Dokter ya. Alhamdulillah, acara selanjutnya yaitu foto bersama. Semester berdiri semester. Teman-teman panitia, teman-teman panitia, Bang.